Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 Akidah Akhlak yang beranggotakan saya sendiri Sulistiah Anggaritano Devi, teman saya Siti Halimatun Nur Hasanah. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Adab dalam Kehidupan Sehari-hari. Yang pertama, pengertian adab. Adab menurut Al-Atta secara etimologi atau bahasa adalah adab berasal dari bahasa Arab yaitu adabu, adibu, takdib yang telah diterjemahkan oleh Al-Atta sebagai mendidik dan pendidikan. Adapun secara istilah menurut Al-Atta atau terminologi, adab merupakan sebagai suatu pengenalan dan pengakuan yang secara berangsur-angsur ditanam ke dalam manusia tentang tempat-tempat yang tepat dari segala sesuatu di dalam tatanan pencipta sedemikian rupa, sehingga hal ini membimbing ke arah pengenalan dan pengakuan tempat Tuhan yang tepat di dalam tatanan wujud dan keperteladanannya. Sebab yang kedua yaitu tentang macam-macam adab dalam kehidupan sehari-hari menurut agama Islam. Tata caranya yang pertama yaitu berdoa sebelum masuk kamar mandi. Diriwayatkan oleh At-Tirmizi, penghalang antara pandangan jin dan aurat manusia adalah jika salah seorang di antara mereka masuk kamar mandi lalu mengucapkan bismillah. Adab yang kedua atau tata cara yang kedua yaitu mendahulukan kaki kiri, sehingga didahulukan kaki kiri yang melambangkan kotorannya. Tata cara yang ketiga yaitu tidak berlama-lama. Salah satu godaan setan adalah berlama-lama di kamar mandi. Kamar mandi adalah tempat yang setan sehingga sangat-sangat suka untuk menggoda manusia. Diriwayatkan oleh hadis riwayat Ahmad yaitu sesungguhnya toilet ini dihadiri oleh setan. Yang keempat yaitu tidak menghadap atau membelakangi kiblat. Ketika buang hajat di dalam kamar mandi, hendaknya tidak dalam posisi menghadap atau membelakangi kiblat. Dari Abu Al-Ayyub Al-Ansori, Rasulullah bersabda, jika kalian mendatangi jamban, maka janganlah kalian menghadap kiblat. Adab yang kelima yaitu tidak beristinja dengan tangan kanan. Dalam Islam, tangan yang digunakan untuk beristinja adalah tangan kiri. Yang keenam yaitu diam. Ketika berada di dalam kamar mandi, hendaknya seorang muslim diam tanpa kata-kata. Apalagi sampai bernyanyi-nyanyi, itu tidak boleh. Yang ketujuh yaitu berdoa sesudah keluar kamar mandi. Jika masuk kamar mandi kita harus berdoa, maka setelah keluar kita juga harus berdoa. Selanjutnya adalah adab berpakaian. Yang pertama tadi adab masuk kamar mandi, sekarang adab berpakaian. Yang pertama menutup aurat. Perintah untuk menutup aurat itu sudah sejak lama ada Nabi Adam dan Siti Hawa. Yang kedua, tidak menyerupai pakaian seorang kafir. Selanjutnya adalah yang tidak menggunakan pakaian yang menyerupai orang kafir. Yang ketiga, tidak menyerupai lawan jenis. Contohnya ketika perempuan itu memakai celana, itu merupakan pakaian lawan jenis kita yaitu laki-laki. Yang keempat yaitu tidak transparan atau tidak terawang. Yang keenam, awali dari kanan. Ketika memakai pakaian dan melakukan segala urusan, hendaknya mendahului dari sebelah kanan seperti yang dijelaskan riwayat Aisyah radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu alaihi wasallam membiasakan diri mendahulukan yang kanan dalam memakai sandal, menyisir, bersuci dan dalam urusan lainnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 168. Yang terakhir yaitu membaca doa sebelum berpakaian. Bismillahi Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu. Artinya, dengan namamu ya Allah, aku meminta kepadamu engkau kebaikan pakaian ini dan kebaikan apa yang ada padanya. Dan aku berlindung kepada engkau dari kejahatan pakaian ini dan kejahatan yang ada padanya. Selanjutnya kita akan membahas tentang adab ketika belajar. Yang pertama, meluruskan niat ikhlas belajar untuk menuntut ilmu agar lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Membaca doa sebelum mulai pembelajaran. Yang ketiga, menyimak dengan hikmat penjelasan guru dan tidak memotong penjelasan tersebut kecuali diizinkan. Yang keempat, bila ingin keluar kelas harus izin kepada guru. Yang kelima, menjaga ketenangan dan kebersihan ketika di lingkungan. Yang keenam, bila pelajaran telah selesai, periksa buku dan alat tulis agar tidak tertinggal atau tertukar dengan orang lain. Yang ketujuh, hindari menggunakan atau membawa pulang barang orang lain. Yang ketujuh, hindari menggunakan atau membawa pulang barang orang lain. Yang kedelapan, perhatikan nasihat dari guru dan diamalkan.
Yang kedelapan, menghormati guru. Yang kesembilan, menghargai pengorbanan guru. Yang kesepuluh, bersopan santun kepada guru. Yang kesebelas, patuh kepada perintah guru. Yang selanjutnya, disiplin ketika sedang belajar secara teratur dan terus menerus. Dan selanjutnya, tidak terpengaruh orang lain atau tidak tergoda dengan aktivitas orang lain. Dan yang terakhir, tidak mudah putus asa membaca doa setelah usai belajar. Selanjutnya yaitu adab ketika bersin. Adab bersin yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang pertama, menutup wajah dengan tangan kiri atau dengan sapu tangan, sorban, tisu, dan sebagainya. Tujuannya agar tidak menyebarkan virus atau bakteri yang kita keluarkan. Yang kedua, merendahkan atau menyembunyikan suara bersin. Tujuannya agar tidak mengganggu dan menyakiti orang lain melalui suara keras, dengan bising, atau dengan apa yang keluar dari hidung ataupun mulut saat bersin. Yang ketiga, dianjurkan kepada orang yang bersin untuk mengucapkan Alhamdulillah sesudah ia selesai bersin. Yang keempat, sementara bagi teman atau saudara yang mendengarkan bersin, hendaknya ia mengucapkan Yarhamukallah. Maka yang bersin hendaknya mengucapkan Yahdikumullah yuhsli balakum, yang artinya semoga Allah memberimu petunjuk dan memperbaiki hatimu. Selanjutnya yaitu adab ketika menguap. Di antara adab yang diajarkan Islam ketika menguap adalah berusaha menutupi atau menahan sebisa mungkin, tidak membiarkan mulutnya ternganga dan terbuka lebar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, menguap itu dari setan, maka bila seseorang dari kalian hendaklah sedang menguap, karena bila seseorang dari kalian menguap dengan mengeluarkan suara hah, setan akan tertawa. Imam Bukhari Al-Jami' Al-Sahih. Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan jika menguap disyariatkan beberapa perkata. Pertama, menahan mulut sebisa mungkin, yaitu dengan cara menggabungkan bibir sebisa mungkin. Yang kedua, jika tidak mampu maka meletakkan tangan di mulutnya. Yang ketiga, ketika menjaga lisannya agar tidak berkata-kata baik buruk sedikit maupun banyak. Baik, pembahasan yang selanjutnya akan saya lanjutkan yaitu tentang adab sebelum makan. Yang pertama yaitu hendaknya kita berusaha untuk memilih mendapatkan makanan dan minuman yang halal dan baik, serta tidak mengandung unsur-unsur haram sedikit pun. Sebagaimana Quran Surat Al-Baqarah ayat 172 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rizki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu. Adab sebelum makan yang selanjutnya yaitu meniatkan tujuan dalam makan dan minum tersebut untuk menguatkan badan agar dapat melakukan ibadah, sehingga dengan makan minumnya tersebut ia akan diberikan ganjaran oleh Allah SWT. Yang selanjutnya yaitu mencuci kedua tangannya sebelum makan jika dalam keadaan kotor atau ketika belum yakin dengan kebersihan tangannya. Yang selanjutnya yaitu meletakkan hidangan makanan pada sufrah atau alas yang biasa dipakai untuk meletakkan makanan yang digelar di atas lantai. Yang selanjutnya yaitu hendaknya duduk dengan tawadu. Duduk dengan tawadu sendiri yaitu duduk di atas kedua lututnya atau duduk di atas punggung kedua kaki atau berposisi dengan kaki kanan ditegakkan dan duduk di atas kaki kiri. Hal ini sebagaimana posisi duduk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang didasari dengan sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, aku tidak pernah makan sambil bersandar, aku hanyalah seorang hamba. Aku makan sebagaimana layaknya seorang hamba dan aku pun duduk sebagaimana layaknya seorang hamba. Hadis riwayat Al-Bukhari. Adab sebelum makan yang selanjutnya yaitu hendaknya merasa ridho dengan makanan apa saja yang telah dihidangkan dan juga tidak mencelanya. Apabila dia berselera maka menyantapnya, jika tidak suka meninggalkannya. Hal ini sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattun inistahahu akalahu wa in karihahu tarokahu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mencela makanan apabila beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berselera atau menyukai makanan yang telah dihidangkan, maka beliau memakannya. Sedangkan kalau tidak suka dan tidak berselera, maka beliau meninggalkannya.
Adab sebelum makan yang terakhir yaitu hendaknya makan bersama dengan orang lain, baik itu tamu, keluarga, kerabat, anak-anak, ataupun pembantu. Di sini artinya tidak membeda-bedakan satu antara yang lainnya. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai tentang adab ketika makan. Yang pertama yaitu memulai makan dengan mengucapkan bismillah. Berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ida akalu ahadukum falyadkurismallahi ta'ala, fa ida nasiya ayat kurasmallahi fi awalihi falyakul bismillahi awaluhu wa akhiruhu." Yang artinya, apabila salah seorang di antara kalian hendak makan, maka ucapkanlah bismillah. Dan jika ia lupa untuk mengucapkan bismillah di awal makan, maka hendaklah ia mengucapkan bismillahi awaluhu wa akhiruhu dengan menyebut nama Allah di awal dan di akhir. Yang selanjutnya, hendaknya mengakhiri makan dengan pujian kepada Allah SWT seperti alhamdulillah. Adab ketika makan yang selanjutnya yaitu hendaknya makan dengan menggunakan 3 jari tangan kanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya gulam, samillaha wa kul biyaminika wa kul lamim mayalika." Wahai anak muda, sebutlah nama Allah bismillah, makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah dari apa-apa yang dekat denganmu. Adab ketika makan yang selanjutnya, hendaknya menjilati jari jemari sebelum dicuci tangannya, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ida akalu ahadukum to'aman, fala yamsah yadahu hatta yalaqoha wa auyul ikoha." Apabila salah seorang di antara kalian telah selesai makan, maka janganlah ia mengusap tangannya hingga ia menjilatinya atau meminta dijilatkan. Dan meminta dijilatkan ini dikhususkan untuk kepada istrinya ataupun anaknya. Adab ketika makan yang selanjutnya yaitu apabila ada sesuatu dari makanan kita itu terjatuh, maka hendaknya dibersihkan bagian yang kotor kemudian memakannya, itu jika memungkinkan. Yang selanjutnya, hendaknya tidak meniup pada makanan yang masih panas dan tidak memakannya hingga menjadi lebih dingin. Yang selanjutnya, hendaknya menghindarkan diri dari kenyang yang melampaui batas. Adab-adab setelah makan. Yang pertama, menghentikan makan dan minum sebelum kenyang. Yang kedua, hendaknya menjilati tangannya, kemudian mengusapnya atau mencuci tangannya, dan mencuci tangan itu lebih utama dan lebih baik. Yang ketiga, memungut makanan yang jatuh ketika saat makan. Yang keempat, membersihkan sisa-sisa makanan yang ada di sela-sela giginya dan berkumur untuk membersihkan mulutnya. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai adab terhadap tetangga. Yang pertama, menghormati tetangga dan berperilaku baik terhadap mereka. Diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Yang artinya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Hadis muttafaqun alaih. Ada tetangga yang kedua yaitu bangunan rumah kita jangan sampai mengganggu tetangga. Yang ketiga, memelihara hak-hak tetangga, terutama tetangga yang paling dekat. Yang keempat, tidak mengganggu tetangga. Yang kelima, jangan kikir untuk memberikan nasihat ataupun saran kepada mereka. Yang keenam, memberikan makanan kepada tetangga. Adab terhadap tetangga yang ketujuh yaitu bergembira ketika mereka bergembira dan berduka ketika mereka berduka. Jangan sampai terbalik. Yang kedelapan yaitu tidak mencari-cari kesalahan tetangga. Hendaknya kita tidak mencari-cari kesalahan tetangga kita. Jangan pula bahagia apabila mereka keliru. Bahkan seharusnya kita tidak memandang kekeliruan atau kealpaan mereka. Yang terakhir yaitu sabar atas perilaku kurang baiknya mereka. Adab terhadap teman. Yang pertama, bergaul dengan mukmin. Adab pertama adalah sebaiknya kita berteman dengan orang mukmin. Ingatlah bahwa teman dekat sangat mempengaruhi karakter kita nantinya. Rasul sendiri telah menyarankan agar kita dekat dengan orang mukmin. Yang kedua yaitu selalu berkata baik. Ketika kita berbicara dengan teman, hendaknya gunakanlah perkataan yang baik dan juga tidak menyinggung satu sama lain. Terhadap teman yang ketiga yaitu berpakaian baik.
Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Ya, demikian supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang selanjutnya yaitu tidak memotong pembicaraan. Ketika teman sedang berbicara, maka janganlah kamu memotong pembicaraannya. Memotong pembicaraan seseorang merupakan perbuatan yang tidak sopan dan tidak menghargai orang lain. Terhadap teman yang selanjutnya yaitu menghindari debat. Untuk menjaga pertemanan yang baik, maka sudah sebaiknya kita menghindari debat. Bahkan meskipun kita tahu bahwa kita berada di pihak yang benar, namun hendaknya kita menghindarinya. Adab yang selanjutnya yaitu saling menasihati. Salah satu adab berteman yang baik yang saat ini banyak ditinggalkan adalah saling menasihati. Sebagai orang mukmin yang baik, hendaknya kita harus saling mengingatkan dan menasihati satu sama lainnya. Adab yang selanjutnya yaitu tentang adab ketika bertamu. Yang pertama, meminta izin maksimal 3 kali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita bahwa batasan untuk meminta izin bertamu adalah 3 kali. Yang kedua, mengucapkan salam dan minta izin masuk. Terkadang seseorang bertamu dengan memanggil-manggil nama yang hendak ditemui atau dengan kata-kata kata-kata yang sekedarnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan hendaknya seseorang ketika bertamu memberikan salam dan meminta izin untuk masuk. Ketika bertamu yang ketiga yaitu ketukan yang tidak mengganggu. Seringkali ketukan yang diberikan seorang tamu berlebihan sehingga mengganggu pemilik rumah, baik karena kerasnya atau cara mengetuknya. Maka hendaknya ketukan itu adalah ketukan yang sekedarnya dan bukan ketukan yang mengganggu seperti ketukan keras yang mungkin mengagetkan atau sengaja ditujukan untuk membangunkan pemilik rumah. Ada ketika bertamu yang selanjutnya yaitu posisi berdiri tidak menghadap pintu masuk. Hendaknya posisi berdiri tamu tidak di depan pintu dan menghadap ke dalam ruangan. Poin ini juga berkaitan dengan hak sang pemilik rumah untuk mempersiapkan dirinya dan rumahnya dalam menerima tamu. Sehingga dalam posisi demikian, apa yang ada di dalam rumah tidak langsung terlihat oleh tamu sebelum diizinkan masuk oleh pemilik rumah. Ketika bertamu yang selanjutnya yaitu tidak mengintip. Mengintip ke dalam rumah sering terjadi ketika seseorang penasaran apakah ada orang di dalam rumah atau tidak. Adab yang selanjutnya, pulang kembali jika disuruh pulang. Kita harus menunda kunjungan atau dengan kata lain pulang kembali ketika setelah 3 kali salam tidak dijawab atau pemilik rumah menyuruh kita untuk pulang kembali. Adab yang selanjutnya, menjawab dengan nama yang jelas jika seorang pemilik bertanya, siapa? Terkadang pemilik rumah ingin mengetahui dari dalam rumah siapakah tamu yang datang sehingga bertanya, siapa? Maka hendaknya seorang tamu tidak menjawab dengan saya ataupun aku atau semacamnya, tetapi harus langsung menyebutkan dengan nama yang cukup jelas. Pembahasan yang terakhir yaitu tentang cara membiasakan adab dalam kehidupan sehari-hari. Ada 6. Yang pertama yaitu menanamkan akidah. Yang kedua, mengenalkan kepribadian dan sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ajarkanlah keteladanan Rasulullah supaya anak mengenal bagaimana sikap yang harus diteladani. Yang ketiga, teladan dari orang tua. Kita sebagai orang tua seharusnya mempunyai teladan yang baik untuk anak-anak kita. Yang keempat, mengenalkan dan membiasakan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Yang kelima, jauhkan anak dari lingkungan yang buruk. Karena lingkungan yang buruk akan mengakibatkan atau bercenderung akan anak bersikap buruk nantinya. Yang terakhir, orang tua harus senantiasa selektif dalam memilih tayangan media. Cukup itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhiran, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.